Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nang Kumalasari, Universitas Bung Hatta, Prodi Hukum, dengan MPN 2010012111058 akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen Hukum Tata Negara yaitu Dr. Sanijar Febri Haryati, RSH MH. Dengan itu, saya akan menjelaskan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia dan detik-detik proklamasi. Teman-teman sekalian dapat melihat PPT saya tentang foto yang telah tertera di sana. Pendirian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dilatar belakangi oleh situasi menjelang akhir Perang Dunia II saat Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang sangat membutuhkan bantuan rakyat jajahannya untuk menahan sekutu. Pada 1 Maret 1945, Panglima Tentara Seiko Sukikan ke-16 Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Kumachiki Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Pembentukan BPUPKI ini merupakan salah satu wujud janji kemerdekaan bagi Indonesia yang pernah disampaikan oleh Jenderal Kunaiki Koiso pada September 1944. BPUPKI. Kebijakan pemerintah Jepang membentuk BPUPKI tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan memikat hati rakyat Indonesia, serta melaksanakan politik di tanah jajahannya. Selain itu, BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Struktur BPUPKI terdiri atas dua bagian, yakni Badan Perundingan atau Persidangan dan Kantor Tata Usaha Sekretariat. Badan Perundingan terdiri atas seorang ketua atau Keiko, 2 orang ketua muda Fuku Keiko, dan 60 anggota atau IN. Pengangkatan anggota Badan Perundingan diumumkan pada 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Tenno Haika. Yang diangkat menjadi ketua adalah Regimen Widyodiningrat. Ketua muda pertama dijabat oleh Ichibagase Yoshio atau Shukokan Cirebon. Ketua muda kedua dijabat oleh Sueroso atau Fuku Shukokan Magelang. Sedangkan kepala sekretariat dijabat oleh Toyohito Masuda dan Abdul Ghaffar Prigodigo. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang sebelum kemudian dibubarkan dan diganti PPKI. Sidang pertama diadakan 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chow Sengiin, Jalan Pejambon, 6 Jakarta. Sekarang gedung tersebut dinamakan Gedung Pancasila. Sidang ini dikenal dengan Rapat Mencari Dasar Negara Indonesia. Rangkaian sidang pertama ini dibuat dengan membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar atau UUD dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia merdeka. Pada 31 Mei 1945, Suepomo mengajukan dasar-dasar untuk Indonesia merdeka dan persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan tentang dasar negara dengan nama Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka menurut Soekarno adalah: pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan, mufakat dan demokrasi,
kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno ini kemudian dikenal dengan lahirnya Pancasila. Pada hari yang sama, juga dibentuk Panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno. Panitia kecil ini beranggotakan Muhammad Hatta Suetarjo, Washid Yassin, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Tugas Panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI. Pada pembukaan sidang, Ketua Regimen Widyodiningrat menyampaikan adanya 6 anggota baru BPUPKI. Selanjutnya dilaporkan hasil kerja panitia kecil yang telah mengadakan pertemuan selama masa reses, yakni pengelompokan usulan serta perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini juga menetapkan beberapa panitia yang bekerja untuk merancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno, panitia yang bekerja untuk merancang pembelaan tanah air diketuai oleh Abi Kusno, dan panitia membahas hal keuangan dan ekonomi diketuai oleh Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945 juga diadakan rapat kecil panitia perancangan Undang-Undang Dasar. Rapat tersebut menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar dan pembentukan panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri atas Suepomo, Wongsonegoro, Subarjo, Maramis, Singgih, Salim, dan Sukiman. Suepomo diangkat menjadi ketua. Kewajiban panitia adalah merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecil. Hasil kerja panitia Supomo dilaporkan dalam rapat kecil tanggal 13 Juli 1945. PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokoripsu Jumbilingkai. Perbedaan dengan anggota BPUPKI, anggota PPKI ini menurut Jenderal Yamamoto atau Gunsaikan dipilih langsung oleh Jenderal Besar Terauchi yang menjadi penguasa tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Anggota PPKI ini berjumlah 21 orang dari berbagai pulau, yakni 12 dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Sunda Kecil Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan 1 dari golongan Cina. Selain 21 orang tersebut, terdapat 6 anggota tambahan atas usul Soekarno. Soekarno ditunjuk menjadi ketua PPKI dengan wakil Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menjadi penasehat. Dalam pertemuan dengan ketiga tokoh tersebut, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk melaksanakannya, telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapan selesai. Selain itu, diputuskan juga bahwa wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Setelah pulang kembali ke Indonesia, situasi berubah dengan cepat karena Jepang telah menyatakan menyerah kepada sekutu yang diterima oleh Amerika Serikat. Berita tersebut mendorong pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Desakan tersebut tak segera disetujui oleh Soekarno-Hatta karena belum mendapatkan kepastian berita secara resmi. Selain itu, secara legal, langkah-langkah menuju Indonesia merdeka telah dipersiapkan oleh BPUPKI
dan akan dilanjutkan oleh PPKI sesuai janji Jepang. Di luar skenario Jepang, setelah mendapatkan desakan dari golongan pemuda, akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Detik-detik proklamasi. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Detik-detik yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia itu dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang jalan itu disebut sebagai Jalan Proklamasi nomor 1 Jakarta Pusat. I.R. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta saat membacakan teks naskah proklamasi yang sebelumnya telah diketik oleh Sayuti Melik. Teks proklamasi yang dibacakan pada hari itu sebelumnya disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Pembacaan proklamasi juga disaksikan oleh Soekarni, Dyah Surdiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi itu ditulis di ruang makan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Setelah konsep selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut. Naskah diketik menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Hermann Kandeler. Rencananya pembacaan teks proklamasi tersebut akan dilaksanakan di lapangan Ikada yang bisa menumpang massa yang lebih banyak. Namun banyak berbagai pertimbangan, terutama yang paling penting pertimbangan keamanan. Maka pembacaan teks proklamasi akhirnya dipindahkan ke kediaman I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56. Di tempat tersebut telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10.00 dengan pembacaan naskah proklamasi oleh I.R. Soekarno, kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat tanpa teks dan pengibaran bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Teman-teman sekalian dapat melihat dari PPT saya bahwa inilah foto naskah proklamasi tersebut. Sampai di sini mengenai penjelasan tentang sejarah proklamasi bangsa Indonesia dari BPUPKI, PPKI, sampai dengan detik-detik proklamasi. Saya mengakhirinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.